Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas toksikologi kami beberapa hari yang lalu terkait natrium atau sodium hipoklorit dan nama lain dari baiklin. Untuk anggotanya terdiri dari Dita Novia Maharani, NIM I1C019011, Atika Putri, NIM I1C019023, Muhammad Ali Baihaqi, NIM I1C019039, Ajeng Regina Meilandari, NIM I1C019053, Dini Septiaruni, NIM I1C019069, Rifa Khairunisa Hana, NIM I1C019081, Ayunda Tasya Hapsari, NIM I1C019093, dan Doni Asri Ananda, NIM I1C015013. Natrium hipoklorit umumnya dikenal dalam larutan encer sebagai pemutih, yaitu senyawa kimia dengan rumus NaOCl atau NaClO, terdiri dari kation natrium dan anion hipoklorit, atau sebagai garam natrium dari asam hipoklorit. Natrium hipoklorit merupakan salah satu bahan kimia yang dapat berfungsi sebagai desinfektan, karena dapat melepaskan klorin yang mampu membunuh mikroorganisme. Larutan ini merupakan desinfektan derajat tinggi karena sangat aktif pada bakteri, virus, jamur, parasit, dan beberapa spora. Meskipun sodium hipoklorit tidak beracun dengan benar, ketersediaannya bersifat korosif, dan produk reaksi membuatnya menjadi risiko keamanan yang signifikan. Kemudian selanjutnya ada mekanisme toksisitas dari natrium hipoklorit. Larutan natrium hipoklorit membentuk kesetimbangan reaksi, yaitu natrium hipoklorit yang bercampur dengan air akan terpecah menjadi garam dan asam hipoklorit, yang nantinya juga akan terpecah menjadi Na+, OH-, H+, dan OCl-. Natrium hipoklorit sendiri memiliki senyawa aktif yang lebih dominan dalam bentuk asam hipoklorit. Pemecahan natrium hipoklorit menjadi asam hipoklorit dipengaruhi oleh pH yang memiliki pH optimal 7,5. Hipoklorit sendiri merupakan agen pengoksidasi yang kuat sehingga mampu menyebabkan terjadinya reaksi potensial dengan molekul lainnya dalam reaksi reduksi oksidasi. Toksisitas hipoklorit juga menimbulkan sifat korosif ketika bersentuhan dengan jaringan organik seperti kulit dan lendir membran. Toksisitas hipoklorit ini dapat terjadi dalam 3 keadaan. Keadaan yang pertama yaitu natrium hipoklorit dapat bercampur dengan air yang berada di selaput lendir mulut, kerongkongan, lambung, dan saluran pernafasan yang akan membentuk asam hipoklorit. Asam hipoklorit yang terbentuk dengan cepat membentuk asam klorida dan radikal oksigen bebas. Asam klorida dan radikal oksigen bebas yang telah terbentuk dapat menyebabkan cedera dengan mengganggu protein seluler sehingga menyebabkan cedera sitotoksik. Keadaan kedua yaitu natrium hipoklorit dapat bereaksi dengan amonia yang membentuk kloramin. Amonia sendiri dapat ditemui dalam produk pembersih atau limbah nitrogen. Kloramin yang terhirup oleh manusia akan bereaksi dalam keadaan lembab yang berada di selaput lendir saluran pernafasan manusia. Hal ini untuk membebaskan amonia, asam klorida, dan radikal bebas yang dapat menyebabkan iritasi akut pada saluran pernafasan atau serangan asma berulang pada mereka yang terpapar di tempat kerja. Cedera seluler seperti pneumonitis kimiawi dan edema dapat terjadi karena adanya efek korosif yang ditimbulkan oleh paparan senyawa dalam konsentrasi yang tinggi. Sedangkan pada keadaan ketiga yaitu natrium hipoklorit ketika dicampur dengan asam akan melepaskan gas klorin. Pelepasan gas klorin ini tergantung pada pH, terutama larutan asam yang memiliki pH di bawah 2,4. Saat klorin bereaksi dengan air akan membentuk asam klorida dan hipoklorit yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan ketika berada dalam suasana yang lembab. Asam hipoklorit dengan cepat terurai menjadi asam klorida dan oksigen, sehingga menghasilkan radikal bebas oksigen. Radikal bebas oksigen dapat mengganggu protein seluler dan menyebabkan kerusakan sitotoksik pada sel-sel saluran pernafasan. Saluran pernafasan dapat terganggu karena ukuran molekul klorin yang kecil dan kelarutan airnya yang moderat, yang menyebabkan banyak klorin yang lolos dari lendir di saluran udara bagian atas
dan memiliki suasana lembab. Selanjutnya, dosis atau konsentrasi natrium hipoklorit. Konsentrasi larutan natrium hipoklorit yang aman karena tidak toksik terhadap jaringan tetapi memiliki kemampuan bakterisidal adalah sebesar 0,025%. Sedangkan dosis yang dapat menyebabkan letal pada 50% hewan uji tikus yang diberikan larutan natrium hipoklorit 1,1% adalah sebesar 290 mg per kilogram berat badan untuk pemberian oral dan 33,3 mg per kilogram berat badan untuk pemberian intravena. Untuk konsentrasi larutan natrium hipoklorit yang digunakan mencapai atau lebih dari 5,25% dapat menyebabkan kerusakan jaringan vital seperti hemolisis. Hal tersebut disebabkan karena natrium hipoklorit ini merupakan oksidator kuat sehingga memiliki kemampuan untuk mereduksi. Selain itu juga memiliki kemampuan untuk hidrolisis dan osmosis cairan. Larutan pekat natrium hipoklorit yang digunakan dalam konsentrasi lebih dari 6% ataupun larutan encer natrium hipoklorit dengan konsentrasi di bawah 6% yang digunakan dalam volume besar, misalkan pada anak 40 ml atau sebesar 5 ml per kilogram berat badan dan pada orang dewasa 150-200 ml dapat menyebabkan keracunan korosif sistemik yang nantinya dapat menyebabkan eritema, edema, ulcerasi pada mulut, faring, dan esofagus. Selain itu, sifat toksik juga disebabkan pH larutan natrium hipoklorit yang basah, yaitu 11-12,5, sehingga ketika terjadi pengoksidasian protein dapat menyebabkan luka primer. Riwayat dan gejala paparan natrium hipoklorit seperti takipenia, pneumonia, aspirasi, pembengkakan saluran nafas bagian atas seperti batuk, stridor, dyspnea, gangguan intensional minor seperti mual, muntah, dan nyeri terbakar di mulut, hemestesis ringan, diare, dan sakit perut. Adapun paparan kulit seperti sensasi terbakar, nyeri, kemerahan, edema, lecet, dan nekrosis. Adapun paparan secara inhalasi seperti iritasi saluran udara bagian atas, mual muntah, batuk, iritasi mata, pusing, dyspnea, sakit kepala, hidung iritasi, pembengkakan saluran nafas bagian atas, stridor, gangguan pernafasan, dan edema paru. Dalam diagnosis toksisitas uji laboratorium, sebagian besar paparan natrium hipoklorit yang tidak sengaja tidak memerlukan diagnosa uji laboratorium. Karena apabila seseorang terpapar natrium hipoklorit dalam jumlah banyak, orang tersebut akan memiliki bau khas natrium hipoklorit di rute yang terpapar. Seperti jika melalui mulut napasnya memiliki aroma yang khas. Uji laboratorium dibutuhkan untuk mendiagnosa seberapa banyak konsentrasi natrium hipoklorit dalam tubuh pasien, di mana Food and Drug Administration atau FDA menetapkan ambang batas natrium hipoklorit dalam tubuh tidak boleh melebihi 0,0082 pons atau 3,72 gram. Sedangkan untuk mereka yang keracunan lebih parah memerlukan endoskopi dan CT dada atau CT perut mendesak untuk membantu dalam diagnosis toksisitas. Pertolongan pertama pada korban keracunan sodium hipoklorit di Wikimedia 4 yaitu pada saat sodium hipoklorit terhirup, kontak dengan kulit, kontak dengan mata, dan tertelan. Pada saat sodium hipoklorit terhirup, pertolongan pertama yang dilakukan yaitu pindahkan korban ke udara segar dan istirahat dengan posisi setengah tegak. Berikan pernafasan buatan jika diperlukan, kemudian segera bawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Pada saat kontak dengan kulit, langkah yang dilakukan yaitu segera tanggalkan pakaian, perhiasan, dan sepatu yang terkontaminasi. Cuci kulit, kuku, dan rambut menggunakan sabun dan air yang banyak sampai dipastikan tidak ada bahan kimia yang tertinggal, sekurang-kurangnya selama 15-20 menit. Bila perlu, segera bawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Pada saat kontak dengan mata, segera cuci mata dengan air yang banyak, sekurangnya 15-20 menit, dengan sesekali membuka kelopak mata bagian atas dan bawah, sampai dipastikan tidak ada lagi bahan kimia yang tertinggal. Segera bawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Pada saat tertelan,
Jangan lakukan induksi muntah. Jangan berikan apapun melalui mulut pada korban yang tidak sadarkan diri. Cuci mulut menggunakan air. Segera bawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian penata-laksanaan pada korban keracunan sodium hipoklorit. Pertama, resusitasi dan stabilisasi. Resusitasi dan stabilisasi dibagi menjadi 3, yaitu penata-laksanaan jalan napas, penata-laksanaan fungsi pernapasan, dan penata-laksanaan sirkulasi. Penata-laksanaan jalan napas yaitu membebaskan jalan napas untuk menjamin pertukaran udara. Penata-laksanaan fungsi pernapasan yaitu berguna untuk memperbaiki fungsi ventilasi dengan cara memberikan pernapasan buatan untuk menjamin cukupnya kebutuhan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Penata-laksanaan sirkulasi bertujuan mengembalikan fungsi sirkulasi darah. Penata-laksanaan pada pasien dekontaminasi dibagi menjadi 3, yaitu dekontaminasi mata, dekontaminasi kulit, dan dekontaminasi oral gastrointestinal. Pada dekontaminasi mata, pasien diposisikan duduk atau berbaring dengan kepala miring ke sisi mata yang terkena atau terburuk kondisinya. Secara perlahan bukalah kelopak mata yang terkena dan cuci tangan sejumlah air bersih atau larutan NaCl 0,9%. Diguyur perlahan selama 15-20 menit atau sekurangnya 1 liter untuk tiap mata. Hindarkan bekas air cucian mengenai wajah atau mata lainnya. Jika masih belum yakin bersih, cuci kembali selama 10 menit. Jangan biarkan pasien menggosok matanya. Tutuplah mata dengan kain kasa steril dan segera bawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat atau konsul ke dokter mata. Pada tata laksana dekontaminasi oral dan gastrointestinal ini dapat dilakukan aspirasi nasogastrik. Aspirasi nasogastrik direkomendasikan jika jumlah cairan bahan yang tertelan bersifat toksik secara sistemik dan volumenya memadai untuk diaspirasi. Namun, karena prosedur ini dapat meningkatkan risiko muntah dan terjadinya aspirasi paru, maka jalan napas pasien harus dipastikan tetap terjaga. Perlu dipastikan juga penempatan NKT yang akurat. Pemberian arang aktif tidak diindikasikan karena tidak cukup untuk menyerap zat ini dan akan mengganggu visibilitas jika endoskopi diperlukan. Tidak boleh melakukan emesis karena berisiko menimbulkan paparan berulang pada kerongkongan dari zat yang bersifat korosif dan atau aspirasi, serta peningkatan tekanan intraluminal yang diproduksi oleh emesis. Cuci mulut dengan air, analgesik dan antibiotik perlu untuk diberikan guna mengurangi infeksi sekunder. Kemudian, catatan untuk pasien sedang dalam treatment akar gigi dengan sodium hipoklorit, jika dalam 24 jam kembali timbul rasa sakit yang ekstrim dan sensasi terbakar pada daerah rahang karena edema, dapat diberikan amoxicillin 500 mg secara oral selama 7 hari dan dexamethasone 4 mg intramuskular selama 3 hari. Pada tata laksana dekontaminasi oral dan gastrointestinal ini dapat dilakukan aspirasi nasogastrik. Aspirasi nasogastrik direkomendasikan jika jumlah cairan bahan yang tertelan bersifat toksik secara sistemik dan volumenya memadai untuk diaspirasi. Namun, karena prosedur ini dapat meningkatkan risiko muntah dan terjadinya aspirasi paru, maka jalan napas pasien harus dipastikan tetap terjaga. Perlu dipastikan juga penempatan NKT yang akurat. Pemberian arang aktif tidak diindikasikan karena tidak cukup untuk menyerap zat ini dan akan mengganggu visibilitas jika endoskopi diperlukan. Tidak boleh melakukan emesis karena
berisiko menimbulkan paparan berulang pada kerongkongan dari zat yang bersifat korosif dan atau aspirasi, serta peningkatan tekanan intraluminal yang diproduksi oleh emesis. Cuci mulut dengan air, analgesik dan antibiotik perlu untuk diberikan guna mengurangi infeksi sekunder. Kemudian, catatan untuk pasien sedang dalam treatment akar gigi dengan sodium hipoklorit, jika dalam 24 jam kembali timbul rasa sakit yang ekstrim dan sensasi terbakar pada daerah rahang karena edema, dapat diberikan amoxicillin 500 mg secara oral selama 7 hari dan dexamethasone 4 mg intramuskular selama 3 hari. Reaksi alergi yang disebabkan oleh natrium hipoklorit dapat menyebabkan urtikaria, edema, gangguan pernapasan, bronkospasma, dan hipotensi. Tata laksana yang dapat dilakukan untuk pasien yang mengalami alergi sodium hipoklorit yaitu diberikan antihistamin dan steroid secara intravena. Selanjutnya yaitu studi kasus. Kami mengutip dari BMC Case Report yang sebuah studi kasus yang berjudul Accidental Aspiration of a Solid Tablet of Sodium Hypochlorite. Pada case report ini diceritakan terdapat seorang pria berusia 65 tahun. Beliau mengalami sakit kepala. Beliau hendak mengambil tablet acetaminophen atau paracetamol di wastafel di dapurnya. Akan tetapi, karena sakit kepala yang sangat berat, beliau salah mengambil tablet. Beliau malah mengambil sebuah tablet sodium hydroxide yang berisi 3,5 gram sodium hipoklorit per tabletnya. Setelah meminum tablet tersebut, beliau merasa tenggorokannya seperti terbakar, diikuti dengan batuk yang parah, sehingga ia memuntahkan sebagian tablet yang ia telan. 1 jam setelah kejadian tersebut, beliau baru sampai di IGD. Pasien hanya mengeluhkan odinofagia atau nyeri telan dan yang biasanya berhubungan dengan disfonia atau kelainan pada pita suara yang ringan. Beliau tidak mengalami sakit perut. Setelah mengalami pemeriksaan fisik, ditemukan tidak adanya eritema pada bibir, rongga mulut, dan tenggorokan bagian dalam, serta abdominal atau perut yang normal. Selain itu, tes darah juga menunjukkan keadaan yang normal. Akan tetapi, spesialis THT membuat nasofibroskopi yang menunjukkan adanya eritema laring lunak tanpa edema. Setelah diberikan pengobatan dengan opioid intravena, odinofagia dan disfonianya pasien membaik. Kemudian, pasien dilawat di ruang gawat darurat. Setelah 6 jam pemantauan, pasien mengalami sesak stadium 4 yang berkaitan dengan odinofagia dan aponia atau hilangnya suara yang parah. Pemeriksaan THT yang terbaru menemukan adanya lesi oral yang menunjukkan nekrosis fibrin subglotis dan edema pada arytenoid bilateral yang secara signifikan menurunkan aliran glotis sebesar 40%. Pita suara pada pemeriksaan tersebut terlihat baik-baik saja. Tata laksana yang dilakukan yaitu memberikan 250 mg solumetrol diikuti dengan dilakukannya intubasi nasotrakeal. Setelah diintubasi, dilakukan faringoskopi dan dikonfirmasi bahwa terjadi nekrosis superfisial dari epiglottis dorsal yang meluas ke pita suara, serta edema transluskan dari kedua arytenoid. Selain itu, dilakukan gastroskopi fleksibel yang menunjukkan adanya ulcer superfisial sebesar 1 cm persegi di esofagus proksimal.
tapi tidak disertai dengan lesi sampai duodenum. Setelah beberapa hari dipertimbangkan, akan dilakukan tracheotomi bedah pada pasien. Pasien menjalani tracheotomi selama 2 minggu. Selama menjalani tracheotomi, pasien diberi proton pump inhibitor, yaitu esomeprazole 40 mg 2 kali sehari selama 2 hari, dan selanjutnya 1 kali sehari. Pasien hanya diberikan makanan enteral melalui selang nasogastrik. Setelah 17 hari menjalani tracheotomi, kanulanya diangkat, lalu dilakukan pemeriksaan THT 2 minggu dan 1 bulan setelahnya. Pemeriksaan menunjukkan adanya perubahan yang positif pada penyakit tersebut. Dari kasus yang dijelaskan tadi, diketahui langkah pertama yang digunakan untuk melakukan terapi yaitu memberikan kortikosteroid. Karena memperhatikan edema pada laring pasien. Selanjutnya direkomendasikan untuk memberikan proton pump inhibitor, melakukan endoskopi, serta melakukan ronsen dada dan perut secara teratur untuk memantau dan mencegah parahnya perforasi esofagus. Pasien dikontraindikasikan atau tidak dianjurkan memakai zat emetik, sarkol, atau zat penetral karena dapat menyebabkan muntah dan paparan baru. Pada kasus ini terjadi obstruksi laring oleh edema, maka disarankan untuk melakukan nasofaring dan intubasi. Tindakan ini dilakukan karena pasien menelan zat dalam bentuk padat dan hanya terjadi iritasi lokal. Akan tetapi, jika pasien menelan produk dalam bentuk cairan, karena resiko muntah setelah intubasi akan menyebabkan paparan ulang, maka intubasi tidak disarankan. Akan tetapi, setelah dievaluasi, tabung intubasi memiliki kemungkinan menjadi penyebab iritasi, sehingga dilakukan jalan yang terakhir yaitu tracheotomi. Dari kasus ini dapat kita ambil kesimpulan dan pesan pembelajaran tentang pentingnya menyimpan obat dengan tepat agar obat-obatan tidak tercampur dengan produk lain seperti produk pembersih. Berikut kami cantumkan daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.